Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran kita, khususnya mapel pendidikan agama Islam yang Bapak ampu. Anak-anak sekalian, sebelumnya bagaimana kabar kalian? Nah, jadi mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini, marilah kita bersama-sama memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan sama-sama membaca doa. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pagi menjelang siang pada hari ini, semoga ilmu yang kalian pelajari dari Bapak menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Oke anak-anakku, selanjutnya kalian terlebih dahulu mengisi absen di live chat di channel YouTube Bapak ini. Nah, isi nama lengkapnya. Jangan lupa nama lengkapnya. Jangan kalian isi nama panggilan. Sudah? Dari urutan yang pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, alhamdulillah dari kegiatan pembelajaran kita kemarin ada yang Bapak share materi PDF, ada yang Bapak share materi PPT. Nah, dan pada hari ini yang akan Bapak share adalah video pembelajarannya yang berasal dari penjelasan Bapak. Nanti link pembelajaran video ini akan Bapak share di grup WA kalian. Jadi di sanalah Bapak mengetahui apakah kalian aktif atau tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dari Bapak. Mohon maaf agak sedikit kendala ini, mungkin kendala ya yang baru yang namanya kita kegiatan pembelajaran daring tidak sesempurna seperti kegiatan tatap muka secara bertemu langsung. Baiklah, alhamdulillah. Langsung saja kita mengulang sedikit pembelajaran kita. Kemarin sudah kita pelajari bab 1, bab 2. Dan ini pada hari ini kita ulang sedikit tentang kajian kitab-kitab Allah, yakni menapaki kehidupan yang benar bersama kitab Allah. Sebagai seorang muslim, tidak sempurna seorang muslim, apalagi zaman milenial modern ini, anak-anakku, tidak tahu baca tulis Al-Quran. Apabila tidak tahu baca tulis Al-Quran, berarti orang tersebut sangat miris keagamaannya. Maka pesan Bapak untuk kalian semua, usahakan belajar baca tulis Al-Quran. Tidak bisa secara cepat, santai saja, pelan-pelan. Bisa kalian belajar di guru-guru mengaji atau sama orang tua atau sama ustadz. Usahakan tetap belajar baca tulis Al-Quran. Di sini kita mengulang sedikit apa sih kitab Allah. Kitab Allah itu adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan juga kepada para rasul. Dan yang wajib kita ketahui, seorang muslim wajib mengimani adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kitab yang wajib kita imani adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Dan yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang mulia Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang mulia baginda Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, yang lebih utama,
yaitu kitab Al-Qur'anul Karim, yakni kitabnya suci umat Islam, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, jadi pada intinya semua kitab-kitab yang Allah turunkan 4 itu ternasakh oleh adanya kitabnya Al-Quran. Dan Al-Quran ini tidak pernah berubah mulai awal diturunkannya sampai sekarang. Dan Al-Quran ini dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya. Anak-anakku sekalian, sedikit kita ulang ya. Kapan terjadi prosesnya ditulisnya Al-Quran? Ditulisnya Al-Quran itu tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melewat malaikat Jibril. Tetapi pada zaman Rasulullah, Al-Quran itu dicatat oleh para sahabat yang mendengarkan wahyu dari Nabi dari tulang-tulang, dari ada yang ditulis di pelepah-pelepah kurma, ada yang di batu-batu. Setelah meninggalnya baginda Rasulullah SAW, Al-Quran itu dibukukan, ditulis kembali supaya terpelihara. Awal mulanya pada Sayyiduna Khalifah yang pertama, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq wafat, lalu dikembangkan oleh Sayyiduna Umar dan dibukukannya yaitu pada zaman Sayyiduna Utsman radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga. Nah, itu sekelumit kita ngulang kembali pembelajarannya. Next, hari ini kita pembelajarannya adalah bab 2 lagi. Yang kemarin cuma Bapak share PPT-nya, sekarang PPT-nya akan Bapak jelaskan. Bab 2 menapaki kehidupan yang benar bersama kitabullah Al-Qur'anul Karim. Sudah Bapak ingatkan tadi di awal-awal kegiatan bahwa kalau ingin kita sukses dunia akhirat, maka pelajarilah Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita. Bagaimanapun kita cerdasnya, bagaimanapun kita pintarnya, bagaimanapun kita kayanya, bagaimanapun kita menjadi orang yang pangkat tinggi, hatta menjadi seorang presiden tanpa bimbingan pedoman Al-Quran, maka orang tersebut niscaya tersesat. Apalagi kalian pada masa sekarang, pada zaman kalian ini, khususnya dari ini. Pelajarilah Al-Quran, walaupun pelajari Al-Quran atau membacanya walau 1 ayat dalam 1 hari. Kalau kepengen kalian agak mudah, berangkatlah ke masjid, ikuti baca i'tikaf di sana, baca Yasin, suratul Waqiah atau suratul Tabarak. Selanjutnya bab 2 menapaki kehidupan yang benar bersama kitabullah bagian yang kedua. Next, ayo kita lanjutkan kembali. Nah, sebelum kita mulai dulu, ayo kita membaca Al-Quran. Nah, di sini tertulis kita bersama-sama membaca Al-Quran. Kalian tolong cari Al-Qurannya sebelum mengambil Al-Quran. Terlebih dahulu berwudu. Setelah berwudu, ambil Al-Qur'annya, menghadap kiblat. Ayo kita baca bersama-sama. Di sini tertulis, ayo kita membaca Al-Qur'an supaya ilmu kita menjadi berkah. Di sini kita baca pada lembaran Quran surah Ali Imran ayat yang ketiga sampai yang keempat, dan surah Ali Imran ayat yang ke-23. Bapak mulai dulu ya, kalian ikuti, dengarkan tajwidnya yang benar, yang mana hukumnya ikhfa, yang mana gunnah, dan yang mana waqaf yang bagus di sini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Yang artinya, sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan Dia menurunkan Al-Furqan, sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Nah, di sini kita pelajari dulu tajwidnya. Min qablu. Nun bertemu qaf itu hukumnya ikhfa. Maka bacakan secara samar. Min. Sedangkan qablu huruf ba yang sukun dalam ilmu tajwid itu adalah hukumnya qalqalah sughra. Min qablu. Hudal linnas. Nah, dal linnas tanwin bertemu lam hukumnya idgham bila gunnah. Dan nasnya itu gunnah. Hudal linnasi wa anzalal furqan. Anzala nun mati bertemu zai hukumnya ikhfa. Dan terakhir itu ada tanda qala berarti waqaf aula wa anzalal furqan. Waqafkan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Ingat, ikhfa kalian bacakan samar. Jangan kalian baca seperti ini, azabun syadid. Itu dalam kaidah ilmu tajwid bacaannya salah. Wallahu azizun dzuntiqam. Wallahu azizun dzuntiqam. Selanjutnya pada poin yang kedua kita baca lagi dalam surah Ali Imran lagi ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Nah, kita kupas lagi pelajaran ilmu tajwidnya. Alam tara mimati bertemu ta hukumnya izhar syafawi. Berarti tidak perlu kalian samarkan bacaannya dan juga tidak perlu kalian dengungkan. Izhar artinya bacaannya nampak dan jelas. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Nah, sini akan Bapak coret nasiban minal kitab. Nasibam ini hukumnya adalah tanwin bertemu huruf mim. Itu ingat kalian bahwa itu adalah wajib didengungkan. Nasibam minal kitab hukumnya idgham bi gunnah. Yud'auna dalnya dal sukunnya qalqalah ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma mimati bertemu sa tetap hukumnya izhar syafawi, tidak perlu dingungkan. Dan nun mati bertemu huruf ha adalah hukumnya izhar. Wa hum mu'ridun. Mimati bertemu mim itu hukumnya idgham mimi, idgham mutama sila ini wajib juga didengungkan. Minhum mu'ridun. Nah, alhamdulillah. Oh, ya artinya Tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian yaitu Alkitab, baik At-Taurat, maka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian
sebagian di antara mereka berpaling dan mereka selalu membelakang kebenaran. Jadi orang-orang kaum Bani Israel pada zaman dahulu itu selalu ingkar kepada para nabinya, khususnya Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa alaihissalam diceritakan tatkala beliau uzlah, berasing diri untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau tinggalkan uzlah selama 40 hari menyendiri naik ke Gunung Turisina. Pada saat itulah para kaum munafik yang dipimpin oleh Musa Samiri melakukan murtad, keluar dari agama Nabiullah Musa alaihissalam. Dan mereka semua tatkala Nabiullah Musa tinggalkan untuk beruzlah, mereka kafir dan menyembah anak sapi. Nah, dari situlah kita ambil contoh, jangan sampai kita termasuk daripada orang yang ingkar, yang meninggalkan petunjuk pedoman, yakni Al-Quranul Karim. Selanjutnya, hari ini, poin yang kelima, pentingnya beriman kepada kitabullah. Anak-anak sekalian, kalau ingin kalian menjadi orang yang sukses dan berhasil, maka tempuhlah jalan-jalan yang sudah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana? Yakni jalan Shiratal Mustaqim, yaitu sesuai dengan Al-Qur'an yang mulia. Sebaliknya, sebuah keberhasilan dan kesuksesan akan dapat diraih di mana? Diraihnya asalkan menempuh jalan yang benar, melewati jalan kesungguhan dan cara-cara yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal, jika kalian ingin sukses menjadi seorang pelajar, ayo bagaimana? Bapak tanya pada kalian semua. Bagaimana? Tentunya kalian harus disiplin dan mentaati semua peraturan yang ada yang diberlakukan di sekolah. Selanjutnya kalian harus rajin belajar, selalu mengerjakan tugas. Itulah ciri orang yang ingin sukses dalam menuntut ilmu. Apakah lagi pada saat kalian nanti sesudah kalian menjadi seorang pegawai ataupun karyawan ataupun bagaimanapun semua pekerjaan kalian geluti, tanpa adanya sebuah kedisiplinan, kejujuran dan mentaati aturan, maka jangan mimpi kalian menjadi orang yang berhasil. Begitu juga kalau ingin kita menjadi orang yang sukses, orang yang beruntung, baik yang beruntung di dunia maupun beruntung di akhirat, maka pelajarilah kitab, khususnya kitab Al-Quran. Selanjutnya, di sini dijelaskan, semua orang ingin sukses dan berhasil, tetapi tidak semua orang berhasil mampu menggapainya, karena harus menjadi kesadaran bersama, semakin sulit jalan dilalui, semakin besar kesuksesan yang akan diraih. Kalian ingat, ada nyanyian daripada Bang Roma, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian bersenang-senang. Maaf ya, suara Bapak agak sedikit fals karena Bapak tidak bisa menyanyi seperti indahnya suara Bang Roma.
Ada pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, lalu bersenang-senanglah ke kemudian. Bapak akan beri permisalan contoh. Coba kalian ambil sebuah bola, baik sepak bola ataupun bola kasti ataupun bola apapun. Coba kalian pergi ke danau ataupun sungai. Coba bola itu kalian tekan, bola itu kalian pegang, masukkan ke air, tekan. Tekannya jangan pelan, tekan, lebih tekan. Semakin kalian menekannya kuat, maka semakin besar lemparannya. Coba kalian tekan, nah semakin dalam kalian tekan, maka semakin tinggilah lompatannya. Nah, itu sebuah perumpamaan. Kita menempuh hidup di dunia ini dengan kesusahan hidup ataupun bagaimanapun, kesusahan hidup, kesusahan apapun. Nah, sangka baiklah kalian bahwa nantinya sebuah kesusahan itu menjadi sebuah jalan kalian menuju sebuah kesuksesan. Next, lanjut lagi. Selanjutnya, supaya fungsi kitabullah dapat dibuktikan dalam kehidupan, kita harus menemukan makna dan mengamalkannya. Di antaranya, yang pertama, meyakini dan mengimani secara mendalam aspek akidah yang tertera dalam kitabullah. Dalam kitabullah itu dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, khususnya Al-Qur'an, itu ada isi tauhid, isi tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, isinya mengandung syariat agama. Ada tentang tata cara salat, tata cara berhaji, tata cara puasa, dan tata cara zakat. Yang ketiga, isi dalam Al-Quran itu kandungannya ada namanya akhlak atau tasawuf. Di dalam itu ada kita dikasih pedoman ataupun contoh bagaimana ketaatan seorang anak kepada orang tuanya, ketaatan seorang murid kepada gurunya, tentang bagaimana seorang hamba, tentang hamba ibadahnya kepada Rabbnya. Lengkap semuanya di dalam Al-Quran. Baik, di dalam Al-Quran kita harus mematuhi segala perintah dan larangannya serta mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup pribadi maupun bermasyarakat. Nah, dalam pengamalan Al-Quran itu berisi tentang perintah sholat dan larangan berbuat maksiat, larangan mabuk, larangan mencuri, larangan berzina. Nah, khususnya larangan ini Bapak tekankan tentang zina. Zina, kita melenceng sedikit. Salah satu zina itu adalah memandang lawan jenisnya dengan pandangan syahwat. Apakah lagi kalian berlawanan jenis, mempunyai pacar, pegang-pegangan tangan, ataupun sampai yang tindakan tidak senonoh atau tindakan yang di luar kaidah agama, maka itu adalah hukumnya haram, berdosa. Bagi yang pernah melakukannya, cepatlah segeranya bertaubat, jangan mengulangi lagi. Nanti kalau kalian kepengen menikah tatkala kalian sudah lulus sekolah ataupun telah mempunyai pekerjaan yang tetap, nah disitulah kalau kalian ingin menjadi berumah tangga, melakukan berumah tangga. Selanjutnya, setiap waktu selalu melakukan muhasabah, introspeksi diri, misalnya setiap kali membaca satu atau beberapa ayat Al-Quran. Nah, jadi salah satu pengamalan Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan maknanya. Apakah sudah melaksanakan isi kandungan ayat tersebut? Nah, setiap waktu selalu melakukan muhasabah, introspeksi diri, misalnya setiap kali membaca satu atau beberapa ayat Al-Quran. Nah, muhasabah dirinya bagaimana? Kita resapi apakah sudah kita melaksanakan isi kandungan ayat-ayat tersebut, ayat Al-Quran yang ada terjemahnya.
Yang kedua, selalu mengabaikan tuntutan dan hak-hak yang terdapat di dalamnya. Berarti kita muhasabah diri atau introspeksi diri, menyesali diri. Selanjutnya, mengimani Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Bisa kalian lihat dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai ayat 194 yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah maksud tekstual arti dari pengertian Al-Quran. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Quran pertama kalinya hanya 5 ayat. Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba kalian baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu adalah ayat-ayat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat awal turunnya. Di mana? Di Gua Hira. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, Mekah pada tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan. Dan diturunkannya secara bertahap, kurang lebih 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan ayat terakhir adalah surah Al-Maidah, ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Wa raditu lakumul islam dina. Al-ayat, sambung aja ayatnya. Nanti ada tugas nanti. Saat Rasulullah SAW sedang menunaikan ibadah haji wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah pada tahun 10 daripada hijrah Nabi SAW. Nah, ini kesimpulannya saja. Al-Quran terdiri, yang pertama, Al-Quran itu dalam namanya ada namanya adalah Al-Bayan, Az-Zikir, Al-Kitab, dan Al-Karim. Nah, itu nama lain daripada Al-Quran. Al-Furqan juga sama. Nah, ini wajib kalian tahu bahwa Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Misal Bapak tanyakan, anak-anak sekalian, Al-Quran itu terdiri dari titik juz. Maka jawaban kalian adalah 30 juz. Dan Al-Quran terdiri dari 114 surah dan 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.000 ayat, ada yang mengatakan 6.616 ayat. Tetapi yang mu'tamadnya, yang sahihnya mengatakan bahwa ayat Al-Quran berjumlah 6.666 ayat. Dan Al-Quran ini pembagiannya ada dua. Ada ayat Al-Quran yang namanya turunnya Makkiyah dan Madaniyah. Arti Makkiyah, wahyu atau ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tatkala Nabi masih berada di kota Mekah. Artinya belum hijrah Nabi. Dan kebanyakan isi makna atau maksud dari
ayat-ayat Makkiyah itu kebanyakannya isinya adalah tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah itu kandungannya adalah kebanyakannya berisi tentang syariat agama. Saya ingat lagi, arti Makkiyah adalah ayat yang turun kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat di kota Makkah, dan kandungan isinya kebanyakannya adalah berisi tentang ketauhidan, tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah itu adalah ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada saat Nabi sudah berada di kota Madinah, artinya sesudah Nabi hijrah ke kota Madinah, yang isi kandungannya berisi tentang syariat agama. Selanjutnya, tujuan pokok Al-Quran. Berdasarkan sejarah diturunkan Al-Quran, ada 3 tujuan pokoknya, yaitu yang pertama, akidah yang harus diimani oleh manusia yang dikenal dengan 6 rukun iman. Nah, artinya tujuan pokok daripada mempelajari Al-Quran adalah untuk mengenal akidah agama, tentang rukun iman. Ayo, kalian hafal apa tidak? Rukun iman ada berapa? Ada berapa? Nah, pasti jawabannya adalah 6. Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, rukun iman adalah syahadat. Kalimahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, rukun iman yang kedua yakni percaya bukan rukun iman. Maaf apa salah. Jangan ditawakan, cuma guyon aja. Yang pertama, rukun iman. Rukun iman adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang pertama. Yang kedua, percaya kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, percaya kepada para malaikatnya. Atau gini, mungkin kalian, kok Pak Bapak PAI bacanya kebalik-balik, yang benar ini seperti ini, yang benar. Nah, maaf ya, cuma sekedar kalian supaya jangan canggung saja, supaya jangan kalian bingung. Nah, yang pertama, kita ulang lagi. Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, percaya kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, percaya kepada nabi dan rasul. Yang keempat, percaya kepada kitab-kitabnya. Yang kelima, percaya dengan hari kiamat. Dan yang keenam, percaya dengan qada dan qadar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah tujuan pokok daripada turunnya Al-Qur'anul Karim. Nah, juga di dalam Al-Qur'anul Karim ini tujuannya kita supaya mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani ada 20. Yang pertama, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, bisa kalian ulang. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Yang kedua, tujuan pokok daripada Al-Quran adalah syariat, mengenal syariat agama, mengenai hukum-hukum yang harus kita ikuti
yang dikenal dengan 5 rukun Islam. Nah, yang Bapak ucapkan tadi. Rukun Islam itu ada 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin. Nah, yang pertama syahadat. Syahadat kalian tahu? Ayo sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Anak-anakku sekalian rahimakumullah. Yang ketiga, bahwa kita rukun Islam yang ketiga adalah sholat, mendirikan sholat. Apa yang dimaksud mendirikan sholat itu adalah khususnya bagi para lelaki adalah sholatnya di masjid. Karena sepaling utama ibadah sholat seorang laki-laki itu adalah sholatnya di masjid, bukan di rumah berjamaah. Jadi sholatnya berjamaah di masjid. Pesan Bapak, jangan sampai kalian sholat berjamaah di masjid sebentar saja, setelah sholat langsung pulang. Tapi ikutilah bacaan-bacaan dari imam berupa wirid-wirid ataupun kegiatan ibadah lainnya. Jangan sampai di tempat masjid itu kalian ajang kalian bermain atau sebagainya. Nanti merusak kemuliaan daripada masjid. Tadi sampai mana? 3. Yang keempat, bahwa rukun Islam itu seorang orang Islam yang dinamakan orang Islam itu pasti harus wajib menunaikan puasa. Puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan 30 hari ataupun 29 hari, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dan niat puasa itu wajib di waktu malam hari. Yang kelima, rukun Islam yang kelima adalah tadi berapa? Salah Bapak. 1, 2, 3 puasa. Yang ketiga, yang keempat menunaikan zakat. Zakat ini kita secara umumnya aja, zakat ini terbagi daripada beberapa bagian. Ada namanya zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat ternak ataupun zakat emas dan perak. Tetapi yang sering kita laksanakan adalah zakat fitrah setelah menunaikan puasa di bulan Ramadan, dan zakat mal tatkala sudah sampai nisab dan haul. Nisab dan haul artinya sampai ukuran qadarnya, ukuran qadar daripada orang berdagang. Ada, nanti kalian lihat, nanti kalau sudah sampai pelajarannya akan Bapak jelaskan. Ataupun haul itu artinya kita sudah memulai kegiatan perdagangan sudah selama 1 tahun. Kalau belum sampai qadar nisab dan haulnya, maka seorang orang yang berdagang itu belum diwajibkan membayar zakat. Rukun Islam yang kelima adalah menunaikan haji ke Baitullahil Haram bagi yang mampu. Nah, itu bagian daripada penjelasan tujuan pokok daripada mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, akhlak. Di dalam Al-Quran mengandung tentang norma-norma agama, baik akhlak ataupun sikap perilaku yang harus diikuti oleh manusia, baik pribadi ataupun masyarakat.
Di dalam Al-Quran itu kita diberikan contoh atau kita diberikan ilmu tentang bagaimana kita berhubungan dengan hablum minan nas dan hablum minallah. Sebagai bentuk pengamalan kita tentang akhlak, kita menjadi seorang individu atau seorang manusia yang harmonis, artinya tidak senang terjadi suatu permusuhan, selalu bertenggang rasa kepada jiran dan tetangga. Dan terakhir itu adalah senang mengikuti kegiatan gotong royong yang dilaksanakan di lingkungan sekitar dan menjadi seorang pribadi yang amanah, yang tangguh, dan mengamalkan semua apa-apa yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Next, selanjutnya, agar menjadi serasi, harmonis, damai, sejahtera, menjadi pribadi yang amanah, bijaksana, dan bertanggung jawab. Al-Quran. Nah, di sini lagi dijelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan sebagai pedoman hidup bagi setiap Muslim. Kata gurunya Bapak waktu dulu sekolah bahwa kalau ingin melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW yang ada sampai sekarang, maka lihatlah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada mulai zaman Nabi sampai dengan zaman sekarang. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita semua. Kedudukan Al-Quran: pertama, sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala; yang kedua, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW; dan yang ketiga, sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim; keempat, sebagai korektor dan penyempurna terhadap kitabullah sebelumnya. Saat Al-Quran diturunkan, maka semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebelum Al-Quran, baik itu Taurat, Zabur, dan Injil, semuanya menjadi tidak berlaku lagi tentang syariat agamanya, karena Al-Quranlah yang sudah menyempurnakan semua kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, isi dan kandungan Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran turun dalam masyarakat dunia yang sudah mengenal baca, tulis, dan berpikir. Maka ayat yang pertama Allah turunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan namamu, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu. Nah, itu dari ayat tersebut sudah dapat kita tarik kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang pintar. Bukan yang dimaksud zaman jahiliyah itu orang yang bodoh-bodoh, akan tetapi orang jahiliyah itu adalah orang yang jahil, yang tidak mengamalkan daripada pedoman-pedoman hidup dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Utama Al-Quran sebagai akidah keimanan. Dalam Al-Quran ada tentang tata cara ibadah. Dalam Al-Quran ada terkandung nilai-nilai akhlak, budi pekerti. Dalam Al-Quran ada kandungannya tentang muamalah, bagaimana berdagang yang baik dan sebagainya. Di dalam Al-Quran terkandung syariah. Di dalam Al-Quran terkandung tentang tarikh atau kisah-kisah zaman dahulu. Seperti kalian mau mengetahui bagaimana cerita Nabi Allah Yusuf alaihissalam dengan Siti Zulaikha, ada di dalam Al-Quran dalam surah Yusuf. Tentang Nabi Allah Yunus, tentang Nabi Allah Musa, tentang Nabi Allah Nuh, tentang Siti Maryam, tentang Nabi Allah Zakaria, tentang Nabi Isa, tentang semuanya ada lengkap di dalam Al-Quran. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala ceritakan? Untuk kita semua menjadikan contoh atau suri tauladan bagaimana kisah umat-umat terdahulu
yang ingkar kepada para nabinya, seperti yang mana kaum Ad yang ingkar kepada Nabi Allah Hud alaihi salam, kaum Samud yang ingkar kepada Nabi Allah Saleh alaihi salam, ataupun kaum Lut, Nabi Allah Lut yang senang laki-laki kepada laki-laki, yang perempuan senang kepada perempuan. Semuanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita ambil contoh, jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi apa yang terjadi dari para kaum yang ingkar kepada para nabinya. Yang ketujuh, ada tazkir, ada peringatan. Bagaimana ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban seperti menaikkan zakat, ataupun tidak melaksanakan sholat, ataupun yang lainnya. Semuanya ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Yang ketiga, sebagai dasar-dasar ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Nah, jadi Al-Quran ingat sebagai pedoman kita. Selanjutnya, ada 3 bukti kebenaran Al-Quran. Yang pertama, keindahan dan ketelitian redaksi. Keindahan dan ketelitian Al-Quran. Mana contohnya? Misalnya keseimbangan yang serasi antara kata-kata yang digunakan, keserasian jumlah 2 kata yang bertolak belakang seperti al-haya, at-maut, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Nah, itu sebagian contohnya. Al-haya, hidup, dengan al-maut, jumlahnya 145 kali diulang di ayat Al-Quran. An-naf'a atau al-mudarrah itu ada 50 kali. Ini sebagian contohnya ya. Nah, itu kata yang bertolak belakang, maksudnya berlawanan artinya. Keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya, katanya berbeda, cuman maksud dan tujuannya sama. Seperti kata al-harath dan al-zira'ah, membajak, bertani, sebagainya 14 kali. Ad-dallun dengan al-mauta, orang yang artinya orang sesat atau mati jiwanya, sebanyak 17 kali. Yang kedua pemberitaan gaibnya. Di dalam Al-Quran ada cerita tentang sejarah Fir'aun pada masa Nabi Allah Musa alaihissalam, yang Fir'aun tersebut mati tenggelam di Laut Merah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1200 tahun sebelum Masehi. Yang ketiga, isyarah ilmiahnya. Di dalam Al-Quran ada, kita bisa pelajari, kita bisa lihat tentang teori tentang expanding. Nah, macam-macam di dalam Al-Quran. Seperti teori pergerakan bumi, wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Nah, manusia diciptakan dari sebagian kecil sperma pria dan pembuahan di rahim perempuan. Nah, ada diceritakan di dalam Al-Quran. Dalam surah At-Tariq dan Quran surah Al-Alaq. Yang ketiga, tujuan diturunkan Al-Quran. Yang pertama, tujuannya kan sudah Bapak singgung tadi di awal-awal, akidah, artinya tentang tauhid. Yang kedua, tujuan diturunkan Al-Quran tentang syariat. Yang ketiga, tentang akhlak. Cara Al-Quran mencapai tujuan. Yang pertama, mengajak manusia memperhatikan alam semesta. Mengajak manusia memperhatikan alam semesta agar tumbuh kesadaran bahwa ada pencipta yang memberi bimbingan. Nah, jadi kalau kita sering-sering membaca Al-Quran, maka secara tidak langsung kita akan terasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba rasakan nanti, coba kalian sering-sering membaca Al-Quran dengan tajwidnya. Kedua, mempelajarinya akan menemukan rahasia-rahasia yang dapat mempermudah hidupnya. Artinya adalah apabila kita kepengen menjadi orang yang sukses dunia akhirat, maka pelajarilah kandungan isi Al-Quranul Karim. Yang kedua, mengajak manusia untuk memperhatikan jati dirinya sehingga mengetahui sisi kelebihan dan kekurangannya dalam menata kehidupan.
Ketiga, mengajak memperhatikan sejarah umat manusia agar dapat menarik pelajaran dari mereka baik saat maju atau runtuhnya suatu peradaban. Nah, coba kita perhatikan atau kita pikirkan, di dalam Al-Quran itu banyak sekali menceritakan tentang umat-umat yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa menjadi sebuah pelajaran contoh bagi kita kaum yang terkemudian ini. Nah, untuk tugas kalian kan sudah kalian kerjakan ini. Nah, ini tugas minggu lalu, tetapi Bapak ingatkan kembali bagi anak-anakku sekalian yang belum mengerjakan tugas agar segeranya mengerjakan tugas, dan ingat tugas tersebut ditulis di buku catatan kalian masing-masing. Ini tugas ini khususan bagi yang belum mengerjakan. Untuk tugas bagi anak-anakku hari ini, kalian tugasnya adalah mengirim di Bapak lihat, Bapak mau tuliskan Bapak ingin kalian menulis ayat Al-Quran surah At-Tariq ayat yang ke-6 ini tugasnya. Surah At-Tariq ayat yang ke-6 dan surah Al-Alaq ayat pertama sampai ke kelima. Dua tugas saja. Nanti kalian tulis di Google tulis di buku tulis, kirim di Google Classroom. Yang kalian tulis adalah surah At-Tariq ayat yang ke-6, dan yang kedua surah Al-Alaq ayat yang pertama sampai akhir. Bisa diingat lagi? Bapak ulang lagi ya. Tugasnya adalah menulis surah At-Tariq ayat yang ke-6 dan surah Al-Alaq ayat yang pertama sampai terakhir. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita pada siang hari ini telah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Semoga apa yang kalian pelajari, apa yang kalian simak daripada video Bapak ini bermanfaat khususnya bagi Bapak dan bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Angkat tangannya, ayo kita bersama hadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min syarri hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Next yang terakhir, tolong untuk meningkatkan channel YouTube Bapak ini, Bapak minta tolong kalian bisa subscribe dan juga tekan tombol notifikasi. Apabila kalian senang, kalian klik like, atau kalian yang lain bisa sajalah untuk membantu channel YouTube Bapak ini Bapak sambil juga belajar. Selamat belajar, semoga sukses dunia akhirat. Wa qur rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.